Ya nih video lo 18 ya. Maka kalau mindset seseorang tidak dirubah lah, atau sebetulnya mindset yang sudah ada karena kita berdiri di bumi ini, ya maksudnya di tanah ini begitu ya, di negeri ini gitu. Yang mengisinya ini dia lingkungan kita, sekitar kita, apa yang kita dapati secara sadar dan tidak sadar, ya atau membaca, melihat, mendengar, ngeliatin kelakuan si A, si B, si C, itu kan masuk ke dalam, kan menjadi referensi kita, ya, ya menjadi base-nya kita punya untuk mengeluarkan pendapat, mengeluarkan pandangan dan lain sebagainya. Mindset lah begitulah ya, mindset. Ini harus dirubah dulu lah, dilihat daripada, karena sekarang kan dunia virtual ya. Ternyata tadinya ini urusan nggak penting-penting amat. Ternyata penting setelah melihat dunia terbuka oleh Google itu. Karena kenapa? Lah contoh lah baru berapa hari lalu, 2-3 hari lalu, data di Google melihat bahwa masyarakat di sini katanya apa, pengguna internet yang buruk apa itu kan pada kumpul itu, dia punya apa sih namanya, bahasa komputer apa itu, URL apa IP apa kan terbukti. Artinya kenapa? Sesuatu yang viral itu kita lihat dari hashtag aja, coba cari aja deh pakai hashtag. Kita lihat ke hashtagan lah tuh jadi. Hashtag itu kan viral itu kan bukan karena baik dan benar. Gitu loh. Bukan karena dia memang apa itu, temanya itu atau problematika yang menjadi viral itu didukung oleh orang-orang yang benar, orang-orang yang paham, orang-orang yang mumpuni, kan tidak. Berubah dunia sekarang kan, gitu loh. Dulu kalau di surat kabar fisik, dia mesti pasti benar dulu, dijamin dulu baru menjadi headline news namanya. Kan viral juga itu ibaratnya, kan trending apa segala, menjadi headline news. Bahkan di berbagai surat kabar itu sesuatu hal itu menjadi headline news. Nah, ini bahayanya perubahan zaman ini. Kalau tidak dapat menyesuaikannya ya atas sikap, attitude, pola pandang itu dengan cara baru, dalam artian cara baru itu dalam artian menghadapi dunia virtual ini, pasti akan ketinggalan, akan apa itu on ya, akan on, terkhusus daripada yang kita sedang bahas ini tentang teologi ortodoks ini ya, dengan cara-cara pikir yang kayak gini, terkungkung, apa sih orang bilang lah ya kan, terbatas, dangkal, cetek gitu. Karena kan kita lagi bicara suatu hal yang mendunia ini, gitu loh. Namun menggunakan kacamata yang kecil itu yang tadi dibahas di video sebelumnya. Bongkar dulu, bongkar mindsetnya, ya kan, biarkan kosong, terima dulu semua masukan apa, nanti baru dibenahi ya. Memang harus dapat apa itu tegar, atau apa itu dibilang, diri pribadi kita untuk memilah-milah masukan-masukan yang cemen, masukan yang cetek itu kita tolak atau kita jangan tanam di benak kita dulu lah begitu. Karena kan semua juga sarana akan didapat dari Google juga tentang pengetahuan itu. Apa sih ini maksudnya pembahasan ini? Maksudnya adalah cara pandangnya. Kembali aja deh, kita ambil contoh yang paling gampang deh. Kita debatkan nanti kosakata agama begitu loh. Karena si A sedang diskusi nih, si A sama si B sedang diskusi temanya agama, oke? Oke? Si A dan si B. Sementara itu si A mengartikan kosakata ini berbeda, tapi ini debatnya terus, debatnya terus. Padahal memaknai kosakata ini dengan si B memaknai kosakata ini berbeda, gitu loh. Ini yang selalu terjadi dan sangat disayangkan kalau dibiarkan. Kenapa kalau dibiarkan? Yang tadinya orang yang cuman pasif ya, pasif itu maksudnya tidak ada concern dalam hal agama, dalam hal apa, tanpa disadari jadi ngikut-ngikut on gitu. Ya. Iya ya, Susan, ya nanti ya terlampau personel gitu loh ya. Nah, jadi kalau ada perubahan itu, maka lebih mudah lah menangkap segala hal ya, segala hal begitu. Karena ini sekarang zaman global ya, orang bilang kan milenial begitu. Nah, kalau mau masuk ke sini sudah lagi ini, kembali lagi ke mindset.
sudah kebiasaan mengolah data, mengolah pikiran, mengolah pandangan itu dengan cara yang tadi kita uraikan itu, untuk memahami kacamata atau pandangan atau teologi ortodoks itu tidak dengan mindset yang mayoritas lah, begitu aja lah, ya kan, caranya. Kalau enggak nanti akan lah ya kontra terus, ya kan nggak pernah mengerti dulu apa sih maksudnya, begitu. Oleh karena itu yang saya pernah ya sering katakan juga bahwa ya terpaksa dah gitu loh, mesti ada pranya. Prateologi itu maksudnya sebelum masuk ke sini, karena nanti cuman manggut-manggut doang bukan berarti ngerti, malah nungguin cari celah untuk nyinyir, untuk putar balik, ya kan, untuk main ayat sana kutap kutip. Akhirnya kenapa dianya diam, dianya apa, tahu-tahu mindsetnya sudah terbentuk dengan cara keliru, dengan tanpa disadari dan disadari gitu ya. Keluarlah komen, keluarlah pandangan, pendapat yang dituangkan di dalam typing ya bilangnya, ketik merusak gitu loh dunia pengetahuan. Nah, permasalahannya mau ngambil bagian mana gitu loh. Kita mau sebagai manusia ini kita mau berperan di posisi mana gitu loh. Di posisi on, apakah di posisi smart begitu loh. Ya kan? Enggak akan beres. Karena kenapa? Ini kekhawatiran yang sangat harus dikonsen. Kenapa? Karena 5 tahun atau 8 tahun ke depan ini memang porak-poranda. Dunia pengetahuan porak-poranda. Ya, dunia agama pun demikian. Ya, saya pernah bahas di video lainnya di luar folder ini, saya bilang. Karena kan nanti kan masuk ke era G5 apa 5G itu kan. Saya gaptek, saya kurang ikutin ini masalah elektronik. Ya kan, terus ada internet cepat. Loh ya itu ya tadi ya. Ya kan, terus ada di mana-mana mendapatkan wifi gratis. Jadi dikit-dikit mau nyelak tinggal nge-google gini-gini, ngina, ya kan, ngejek. Hanya itu aja akhirnya keahliannya. Sementara knowledge-nya si pribadinya itu tidak terisi dengan baik gitu loh. Nah, kalau katakanlah ini pihak yang dibully atau yang diejek atau gimana, di pihak yang itu pun sikap, attitude, tabiat dan lainnya pun sama. Jadi si pembuli dan yang dibully itu sama akhirnya mindsetnya. Akhirnya isinya tahu nggak apaan? Isinya cuma saling ngejek kok, saling maki kok. Sekarang lucu kelihatannya, seru kelihatannya, tapi 5 tahun ke depan lihat porak-poranda semua ilmu pengetahuan. Karena kenapa? Ingat hashtag itu, ingat viral itu menjadi viral bukan karena benar, bukan karena baik. Itulah yang penguasa dunia nanti, viral. Kenapa? Sudah terbukti kok, kita tidak sadar. Ada negara pemerintahan bisa jatuh karena suatu hal yang viral. Ya toh, ada pejabat, ada semua hal-hal yang penting sebetulnya bisa jatuh, bisa hancur karena sesuatu yang viral. Viralnya apa? Nggak benar lagi viralnya, gitu loh. Jadi bagi yang di pihak mana ya, dikatakanlah di pihak orang baik yang mau beragama lah, begitu aja tuh bahasa umumnya ya kan. Jangan ikut-ikutan menjadi on, jangan ngikut ke kubu yang itu. Bongkar mindsetmu supaya dapat menangkap, menyerap segala edukasi, nulis dengan baik dan benar. Tidak perlu objektif. Ini masalah choice. Gitu. Ya. Jadi Orthodox Religion video 18 saya cut dulu.